Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini pukul 2 malam ya teman-teman, ini kami mengadakan sahur bersama ya, bersama keluarga. Kebetulan keluarga yang dari Padang datang ke Duri, jadi kami mau barengan gitu ya teman-teman untuk makan sahur. Ini kami makan sahurnya di luar saja ya teman-teman. Kami makan sahur apa adanya aja yang tersedia di rumah. Karena kami ramai gitu ya teman-teman, jadi tadinya saya sudah menambahkan masak dadar telur dan sayur bayam. Jadi kebetulan kami di sini bersama. Tadi ada saudara saya juga yang dari tahap 4, mereka pulang tidak sahur di sini. Mungkin karena kami ramai di sini ya teman-teman untuk sahur bersama. Kebetulan rumahnya juga belum dihidupkan lampunya, makanya mereka memutuskan untuk pulang. Ini kami sudah makan sahur ya teman-teman. Hari ini adalah 2 hari sebelum Lebaran ya teman-teman. Kami makan sahur ini sebagian ada di luar, sebagian ada di dalam. Jadi bagian yang di luar ini ibu-ibu gitu ya teman-teman. Jadi bapak-bapaknya segan untuk makan di luar, jadi mereka makan di dalam. Yang penting mana yang senang saja ya teman-teman, mau di dalam mau di luar itu sama saja. Yang penting kebersamaan itu pasti ada. Ini saya juga makan sahurnya di luar ya teman-teman. Ini adik saya juga, adik sepupu, ada juga membawa sambal dari rumahnya. Jadi kami di sini makan sahur bareng itu berbagi ya teman-teman. Masakan apa adanya. Kemudian setelah mereka pulang, setelah makan sahur mereka lanjut pulang. Mereka tidak tidur di sini ya teman-teman. Di pagi harinya saya lanjut untuk mencuci peralatan makan yang telah digunakan sewaktu sahur. Karena setelah kami makan sahur, kami sekitaran 2:30 kami tidur. Kemudian bangun jam 5 untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh kami juga nyambung lagi tidur ya teman-teman. Kemudian bangun jam 7. Bangun tidur itu saya langsung ke dapur ya teman-teman untuk membereskan peralatan makan yang digunakan sewaktu sahur. Jadi saya cuci semuanya. Lagian yang lainnya masih tidur, jadi saya tenang untuk membuat video ya teman-teman. Setelah bersih semuanya peralatan makan yang digunakan, kemudian saya ini membersihkan dapur saya ya teman-teman yang lagi berantakan. Maklum ya teman-teman, kalau kita ramai itu dapur kita itu berantakan. Terkadang tempat minum, tempat makan itu berserakan, atau habis menggunakan kompor atau peralatan dapur itu letaknya entah di mana, tidak beraturan lagi ya teman-teman. Ada juga minyak juga berserakan, anak-anak lah namanya ya teman-teman. Setelah menggunakan itu letaknya entah di mana, sendoknya entah di mana, wajannya di mana. Jadi pagi-pagi inilah saya membersihkannya. Ada percikan-percikan minyak karena anak-anak itu setelah menggunakan itu tidak dibersihkannya ya teman-teman, apalagi hari sudah malam juga. Jadi di pagi hari inilah saya bisa membereskan atau merapikan dapur saya. Karena kalau saya masak ya teman-teman, kalau dapurnya itu tidak bersih,
pikiran saya itu kusut gitu ya teman-teman, bawaannya itu marah melulu karena dapurnya tidak bersih. Apakah teman-teman begitu juga ya? Kalau tempat kita memasak itu kalau tidak bersih bawaannya marah gitu. Tapi kalau saya begitulah ya teman-teman. Tetapi kalau dapurnya bersih, alhamdulillah apapun yang kita kerjakan di dapur itu menyenangkan rasanya ya teman-teman. Saya curhat jadinya ya teman-teman. Begitulah saya kalau bersih semuanya tuh kerja itu semangat. Setelah saya membersihkan dapur, kemudian saya membersihkan di ruangan tamu karena saya lihat mereka sudah bangun semua karena tidak muat di kamar. Mereka itu tidurnya di ruang tamu yang beralasan dengan kasur lantai gitu ya teman-teman. Ini kemudian saya lipat selimutnya dan kasur lantainya karena anak-anak yang tidur di sini itu sudah pergi mandi semua, jadi tinggal saya bersih-bersih semuanya biar nanti ketika mereka sudah mandi, rumah sudah bersih, mereka juga bermainnya enak di rumah ya teman-teman. Karena kalau anak-anak itu main di luar rasanya nggak bagus juga karena cuaca di daerah saya itu panas ya teman-teman. Karena panas itu biarlah mereka mainnya itu di dalam rumah. Kalau kotor rumah itu bisa saya bersihkan daripada anak-anak main di luar. Kalau anak-anak main di luar itu kita juga tidak bisa memantaunya ya. Tetapi kalau di dalam rumah, alhamdulillah sambil kerja pun kita bisa memantau anak-anak yang ada di dalam rumah. Kemudian ini saya lanjut untuk melipat selimut ya teman-teman. Ini mereka tidurnya ada di kamar, ada di ruang tamu. Di ruang tamu ini penuh ya teman-teman. Sebagian yang sebelah pintu itu bunda-bundanya yang tidur di sana, alhamdulillah sudah mereka lipat. Ini mungkin karena tidak dilipat oleh bunda-bundanya karena anak-anak ini masih tidur tadi ya teman-teman. Ini setelah saya rapikan barang-barang atau perlengkapan tidurnya, kemudian ini saya lanjut untuk membersihkan karpet karena karpet itu banyak debu ya teman-teman, karena anak-anak keluar masuk itu tidak pakai sendal. Jadi setelah saya sapu dengan sapu lidi, kemudian saya gulung agar lantai di bawah karpet itu bersih dan tidak berdebu gitu ya teman-teman. Kemudian setelah karpetnya saya gulung, kemudian saya bersihkan di bagian kursi. Itu juga ada sebagian cucian saya yang sudah kering yang belum sempat saya lipat ya. Ini juga rencananya setelah saya bersih-bersih nanti baru saya lipat. Ini saya merapikan bantal-bantal kursi setelah dipakai oleh anak-anak itu, mereka tidak merapikan kembali ke tempatnya. Setelah di bagian ruang tamu itu barang-barangnya sudah saya rapikan, kemudian ini saya lanjut untuk menyapu ya teman-teman. Ini saya lakukan di pagi hari ya, sekitar sudah jam 9 ini ya teman-teman. Sudah mulai panas juga ya, sudah mulai muncul mataharinya. Kemudian ini di teras saya banyak juga sampah-sampah yang berada di dalam itu ya teman-teman. Anak-anak itu setelah bermain kertas-kertas gitu, entah apa yang dibuatnya tadi malam, berserakan di ruangan tamu. Jadi inilah sampah-sampah yang dibawa oleh anak-anak itu. Kemudian ini akan saya bersihkan di bagian rak-rak sendal itu. Sendal itu banyak yang berpasir gitu ya teman-teman. Lagian pula letaknya tidak rapi. Kemudian ini akan saya rapikan.
setelah saya membersihkan rak-rak sendal gitu ya teman-teman, kemudian ini saya akan mengumpulkan sampah ya, akan saya masukkan ke dalam kantong biar nantinya bisa dibakar, karena sampah-sampah ini adalah kertas, jadi bisa saya bakar langsung nantinya. Kemudian setelah sampahnya sudah saya kumpulkan semua, kemudian ini saya lanjut untuk menyapu. Oh ya teman-teman, sewaktu teman-teman melihat video saya ini, teman-teman semuanya lagi ngapain ya? Apa lagi packing-packing, atau lagi masak, lagi beres-beres, atau lagi mau mudik? Jadi saya doakan bagi teman-teman yang mau mudik, saya doakan semoga perjalanannya diberikan kelancaran oleh Allah, dilindungi dalam perjalanan sampai ke tujuan, sampai bertemu dengan keluarga tercinta. Kalau saya tahun ini tidak mudik ya teman-teman, karena saudara-saudara saya ini semuanya ke Duri gitu ya teman-teman. Kami di Duri untuk Lebaran, jadi tahun ini mereka berkunjung ke rumah saya. Bagi teman-teman yang samaan dengan saya tidak mudik, jangan lupa nanti di komen di kolom komentar. Ini saya setelah menyapu mau ngintip suami saya ya teman-teman, apa kerjaannya di belakang rumah. Ternyata suami saya lagi membersihkan kaca ya teman-teman, karena setelah dicat kemarin itu tidak dibersihkan lagi kacanya. Hari ini baru sempat dibersihkan kacanya. Ini ada asap gitu ya teman-teman, namanya di kebun gitu, pasti sudah banyak nyamuk ya teman-teman. Jadi suami saya membakar papan telur gitu ya, biar nyamuknya terusir. Ini saya lagi bermain dengan air AC gitu ya teman-teman, karena dingin. Di situ saya mencuci tangan saya, kan kalau dengan air AC itu suka kali ya teman-teman, karena dingin gitu. Mungkin karena cuaca di lingkungan saya itu panas ya selama di bulan Ramadan, jadi kalau kena air AC itu sejuk sekali ya teman-teman. Kemudian ini saya lihat di belakang rumah saya ini ada rumput yang tumbuh di sela-sela selokan gitu ya teman-teman, atau di piring-piring di belakang rumah saya ini. Jadi saya bersihkan supaya nanti tidak menembus ke dalam gitu ya uratnya, karena yang tumbuh di samping itu ada jambu biji gitu ya teman-teman. Jadi saya bongkar saja, karena sudah selesai juga. Memang ya sedikit ya teman-teman yang saya cabut tadi, karena sudah dibersihkan juga sebagian oleh suami saya. Kemudian ini saya lanjut untuk kembali ke depan ya teman-teman. Ini suami saya siap bekerja di dapur, kemudian peralatannya dibersih. Kok di dapur, di belakang rumah ya teman-teman. Kemudian perlengkapannya dibersihkan kembali. Ini suami saya mempersiapkan juga untuk bakar-bakar ya teman-teman. Hari ini kami mau bakar ikan gurami ya, yang dibawa oleh adik saya dari rumah mertuanya di Kandis. Jadi untuk bersih-bersihnya kami tunda dulu. Ini setelah saya mengintip suami saya, suami saya sudah siap bekerja. Kemudian ini saya lanjut lagi untuk membersihkan halaman ya teman-teman, karena setelah saya menyapu rumah tadi saya penasaran suami saya lagi ngapain, jadi saya intip sebentar. Setelah itu saya ini lanjut untuk membersihkan halaman, karena ada beberapa sampah yang berserakan di halaman atau di depan rumah saya. Jadi
saya bersihkan dulu. Sewaktu saya mendubbing ini atau mengisi suara ini ya teman-teman, terkadang ada perkataan saya yang salah atau tingkah laku saya yang salah di video ini. Saya minta maaf ya teman-teman, karena saya masih belajar. Saya belum bisa sempurna seperti teman-teman yang videonya sudah bagus, cara mengisi suaranya, cara mengeditnya, cara mengambil videonya. Jadi saya dalam tahap belajar ya teman-teman. Jika ada kritik dan saran untuk membangun, untuk kemajuan YouTube saya ini, teman-teman boleh memberikan saran yang baik di kolom komentar. Terima kasih. Saya lanjut lagi untuk menyapu ya teman-teman. Ini saya menyapu di halaman depan rumah sepupu saya ya. Karena di situ juga ada berserakan sampah. Kalau halaman kita bersih, tidak ada tumpukan sampah, kemungkinan besar nyamuk-nyamuk itu tidak ada ya teman-teman. Apalagi kita menjaga kebersihan sampah yang bertumpukan. Walaupun di sebelah rumah saya itu seperti kebun gitu ya teman-teman, banyak pohon-pohonan, tetapi selalu saya bersihkan, selalu saya bakar sampahnya. Alhamdulillah nyamuk di sekitar rumah saya itu tidak ada ya teman-teman. Setelah semua di luar sudah bersih dan sudah saya sapu ya teman-teman,
Ini saya lihat keponakan saya lagi bermain sama papanya. Ini yang waktu itu Kikah di Kandis gitu ya teman-teman, yang di video saya sebelumnya. Inilah dia yang si ganteng Zian ya teman-teman. Ini umurnya 5 bulan ya teman-teman, baru pandai menelungkup. Kemudian ini saya lanjut untuk membersihkan ikan guramenya ya teman-teman, yang dibawa oleh adik saya dari rumah mertuanya di Kandis. Ini saya bersihkan siripnya dulu ya teman-teman, biar bersih. Kemudian nantinya baru saya bakar. Ini ikan guramenya begitu besar-besar gitu ya teman-teman, ada 5 ekor yang dibawa oleh adik saya. Saya kira ini adalah ikan emas gitu ya teman-teman, karena melihat warnanya gitu. Ternyata ini adalah ikan gurame. Ini ikan guramenya saya belah gitu ya teman-teman, biar nanti bumbunya meresap ke dalam. Ini saya buang dulu isi perutnya. Setelah itu baru nantinya dibakar ya teman-teman. Sewaktu saya membersihkan ikan ini ya teman-teman, mungkin ikan ini terlalu besar gitu ya. Memang saya merasa ada kesulitan. Tangan-tangan saya itu ya teman-teman, kulitnya habis luka-luka gitu ya teman-teman, karena duri dari ikan itu begitu tajam ya. Sebab ikan gurame ini kan agak keras gitu ya teman-teman, apalagi dia sudah besar. Jadi tangan saya itu agak perih gitu ya pas waktu membersihkan ikan. Setelah isi perutnya saya keluarkan, kemudian ini bagian badannya sudah saya potong-potong serong gitu ya teman-teman, biar waktu kita memberi bumbu atau membakarnya nanti bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Kemudian ini saya lanjut untuk membersihkannya ya teman-teman. Ini saya membersihkan dengan sikat gigi ya teman-teman, biar bersih. Karena kalau kita memakai tangan gitu ya teman-teman, terkadang ikan itu kita bersihkan kurang bersih gitu ya. Tetapi kalau kita memakai sikat gigi ini yang seperti teman-teman lihat di video saya ini, alhamdulillah bersih semua. Lagian pula ini tangan kita tidak perlu memasukkannya ke dalam tubuh ikan gitu ya. Kita takutnya nanti juga terkena duri ikan. Kalau saya begitu ya teman-teman, kalau membersihkan ikan memakai sikat gigi. Ini ya teman-teman, ikannya sudah selesai semuanya. Kemudian saya intip lagi keponakan saya ini, karena lagi telungkup gitu ya teman-teman, jadi saya videokan. Zian ini kalau saya videokan ya teman-teman, dia selalu melihat. Tahu pula dia lagi masuk video mamanya biar diupload di YouTube. Setelah saya intip keponakan saya, kemudian saya intip lagi suami saya lagi bakar-bakaran ya teman-teman, bakar ikan gurame. Ini hasilnya, dan saya ke dapur untuk memasak sayur rebusan buncis. Kemudian ini adalah masakan yang dihidangkan sewaktu berbuka. Karena asik bekerja ya teman-teman, tidak terasa waktu berbuka sudah hampir masuk. Ini adalah minuman yang dibuat oleh anak saya ya teman-teman, minuman viral gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kalau dilihat dari bentuknya, alhamdulillah rasanya enak ya teman-teman, sepertinya pas gitu ya dari baunya. Ini saya hanya menyediakan sambal gitu ya teman-teman, nasinya dibawa mereka masing-masing. Alhamdulillah kami sudah berbuka bersama ya teman-teman, dan ada juga yang makan nasi langsung dan ada juga yang makan perbukaan.
Sampai di sini dulu ya teman-teman kegiatan saya hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir tanpa di skip. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.